Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jamaah pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di bulan yang sangat mulia ini, di bulan yang sangat berkah ini. Apalagi kalau bukan bulan suci Ramadan, yang mana pahala dilipat gandakan, kebajikan akan diberikan ganjaran pahala yang berlipat-lipat ganda. Alhamdulillah, di tausiah online Ramadan ini saya berkesempatan untuk membawakan atau menjelaskan tentang adab berpakaian. Jamaah As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sudah kita ketahui bahwasanya pakaian adalah nikmat terbesar atau anugerah yang Allah berikan kepada para hambanya, berfungsi untuk menutupi aurat kita. Selain itu juga pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari udara panas, dingin, serta melindungi tubuh kita dari kerusakan-kerusakan lainnya. Sebenarnya salah satu adab berpakaian dalam Islam sudah dijelaskan dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha, yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah kebahagiaan dari tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala bukan tanpa alasan dalam memerintahkan umatnya agar mengikuti adab berpakaian dalam Islam. Hal tersebut dimaksudkan demi kebaikan umat Islam itu sendiri. Bayangkan saja, dengan pakaian yang tidak menutupi aurat terkadang dapat menarik perhatian lawan jenis, dan yang ditakutkan adalah timbulnya hawa nafsu. Ada beberapa adab berpakaian dalam Islam yang disukai, yang cukup dasar dan sebenarnya sangat mudah dilakukan. Bahkan di beberapa negara adab berpakaian dalam Islam ini sudah menjadi budaya sehari-hari. Lalu seperti apa saja adab berpakaian dalam Islam tersebut? Yang pertama, menutup aurat. Memakai pakaian yang longgar. Adab berpakaian dalam Islam yang pertama tentu saja sebisa mungkin pakaian tersebut menutup aurat. Hal ini merupakan salah satu prinsip pertama dan sangat dasar bagi setiap muslim. Aurat sendiri memang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Aurat laki-laki sendiri berada di antara pusar hingga lutut, sedangkan aurat dari perempuan ada pada seluruh badan kecuali kedua telapak tangan serta wajah.
Perintah untuk menutup aurat sudah ada sejak zaman Nabi Adam dan Hawa. Ketika mereka berdua mendekati pohon yang oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang untuk mendekatinya, hal tersebut terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 22 yang memiliki arti, maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu. Hal tersebut terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 22 yang memiliki arti, maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu. Dengan tipu daya, tatkala keduanya telah merasakan buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun surga. Yang kedua, tidak menyerupai pakaian orang kafir. Menggunakan pakaian yang menyerupai orang kafir, pakaian tersebut dapat disebut menyerupai orang kafir apabila suatu pakaian memang menjadi ciri khas dari orang kafir. Mengenai hal tersebut juga telah dijelaskan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menyerupai suatu kaum seolah ia bagian dari kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Daud 4031. Dihasankan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari. Disahihkan oleh Ahmad Syakir di Umadatut Tafsir. Adapun yang ketiga, tidak menyerupai lawan jenis. Ada sebuah hadis menjelaskan mengenai hal ini, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari nomor 5885. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tidak masuk surga orang yang durhaka terhadap orang tuanya, ad-dayyut, dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Al-Kubra, Ibnu Huzaimah dalam Al-Tauhid, disahihkan Al-Bani dalam Sahih Al-Jami'. Maka dari itu, selalu pertimbangkan jenis dari pakaian yang akan dikenakan agar tidak menyerupai lawan jenis, mengingat hal tersebut sangat dibenci oleh Allah dan Nabi-Nya. Yang keempat, tidak transparan, kain tipis dan tidak tembus pandang. Jangan sampai umat muslim memakai pakaian yang transparan atau tembus pandang dengan menggunakan jenis pakaian tersebut. Justru akan memperlihatkan bentuk tubuh. Sebisa mungkin membeli dan menggunakan pakaian yang memiliki bahan cukup tebal. Mengenai hal ini sudah dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim nomor 2128 dengan isi diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dua jenis manusia dari ahli neraka yang aku belum melihatnya sekarang, yaitu kaum yang membawa cemeti-cemeti seperti ekor sapi. Mereka memukul manusia dengannya. Dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang berjalan melenggak-lenggok. Kepala mereka seperti punuk unta yang condong mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mendapat wanginya. Dan sesungguhnya wangi surga itu telah tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Yang kelima, saat akan memakai pakaian dan melakukan segala urusan, hendaknya untuk mendahulukannya dari sebelah kanan. Seperti yang dijelaskan oleh riwayat Aisyah radhiyallahu an, di mana ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membiasakan diri mendahulukan
yang kanan dalam memakai sandal, menyisir, bersuci, dan dalam setiap urusannya. Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari hadis tersebut, Rasulullah SAW ketika melakukan kegiatan, ketika melakukan apapun itu, Rasulullah SAW memulainya dari yang kanan terlebih dahulu. Yang keenam, sebaiknya ketika sebelum berpakaian hendaknya berdoa. Islam selalu mengajarkan berbagai hal disertai dengan doa dan tuntunannya. Bahkan untuk urusan mengenakan pakaian juga telah disiapkan doanya. Sebelum mengenakan pakaian ada baiknya membaca doa. Adapun doa yang biasa dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa asu'u zubika wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Yang artinya, dengan namamu ya Allah, aku meminta kepada engkau kebaikan pakaian ini dan kebaikan apa yang ada padanya. Dan aku berlindung kepada engkau dari kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang ada padanya. Jadi jamaah As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah mengetahui ada berpakaian dalam Islam di atas, maka hendaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ada baiknya untuk menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua selalu kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul ujma. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.